Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setia Maulana, mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Hari ini kita akan bersama-sama menjelajahi satu topik yang unik dan menarik, yakni transformasi tradisi sufistik pesantren kepada masyarakat. Mungkin ada di antara kita yang sudah akrab dengan konsep sufisme atau tasawuf. Namun, bagi yang mungkin baru mendengar, sufisme adalah jalan spiritual dalam Islam yang menekankan kedekatan dengan Allah, kesucian hati, dan keseimbangan batin. Pesantren di Indonesia sudah lama menjadi wadah bagi perkembangan tradisi sufistik, tetapi kini ada yang berubah. Tradisi ini mulai meluas, tidak hanya berada di dalam pesantren, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat luas. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana proses itu terjadi, dimulai dari memahami tradisi sufistik di dalam pesantren, metode transformasinya kepada masyarakat, dampak sosialnya kepada masyarakat, hingga tantangan yang dihadapi dalam transformasi tradisi sufistik pesantren. Yang pertama, tradisi sufistik dalam pesantren. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan tradisi sufistik dalam pesantren. Tradisi sufistik dalam pesantren merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan dan pengajaran spiritual di Indonesia. Sufisme atau tasawuf merupakan dimensi spiritual dalam Islam yang berfokus pada penghayatan batin, pencarian kedekatan dengan Allah, dan transformasi jiwa. Di pesantren, tradisi sufistik ini tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga dipraktikkan secara langsung melalui berbagai metode dan kegiatan. Ajaran inti dalam tradisi sufistik pesantren yakni yang pertama, pencarian makna spiritual, yang kedua, tazkiyah atau penyucian jiwa, dan tazkiyah, pengembangan akhlak. Ketiga, kedekatan diri kepada Allah. Untuk praktek sufistik dalam pesantren, yang pertama ada zikir, yaitu praktik mengingat Allah melalui pengulangan nama-namanya yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang kedua, pengajian kitab tasawuf. Santri mempelajari kitab-kitab tasawuf klasik seperti karya Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, dan Ibnu Arabi. Pengajaran kitab ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek-aspek spiritual dan etik dalam Islam. Yang ketiga, ritual sufi. Banyak pesantren yang mengadakan ritual seperti pengajian malam, sholat malam atau tahajud, dan wirid. Yang ketiga, ritual sufi. Banyak pesantren yang mengadakan ritual seperti pengajian malam, sholat malam, dan wirid sebagai bagian dari latihan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut masuk ke pembahasan yang kedua, yakni metode transformasi tradisi sufistik pesantren kepada masyarakat. Metode transformasi tradisi sufistik pesantren kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai pesantren, terutama nilai-nilai sufistik, ke dalam kehidupan masyarakat luas. Yang pertama ada kiai sebagai agen transformasi. Kiai memiliki peran sentral dalam mentransformasi ke tradisi pesantren ke masyarakat. Sebagai figur karismatik yang dihormati, kiai bukan hanya menjadi pemimpin spiritual dalam pesantren, tetapi juga di masyarakat. Pengaruh kiai menjadikan pesantren sebagai rujukan keagamaan di lingkungannya. Yang kedua, peran santri sebagai penyebar nilai. Santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren berperan penting dalam menyebarkan tradisi pesantren ke masyarakat. Setelah lulus, mereka kembali ke masyarakat dan mempraktikkan nilai-nilai yang telah mereka pelajari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, kegiatan sosial keagamaan. Salah satu metode yang digunakan oleh pesantren dalam mentransformasikan tradisi sufistiknya adalah melalui kegiatan sosial keagamaan. Pesantren sering mengadakan berbagai acara yang melibatkan masyarakat luas seperti pengajian akbar dan peringatan hari-hari besar Islam.
Yang keempat, tarekat sebagai sarana penyebaran nilai sufistik. Pesantren yang menganut dan mengajarkan tarekat juga menggunakan komunitas tarekat sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai sufistik kepada masyarakat. Tarekat ini seringkali tidak hanya terbatas pada kalangan pesantren, tetapi juga menjangkau masyarakat umum. Yang kelima, media dan teknologi informasi. Transformasi nilai-nilai pesantren juga berlangsung melalui penggunaan media dan teknologi informasi. Kiai dan pesantren memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka secara lebih luas. Penggunaan media sosial dan digital, kiai dan pesantren menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyebarkan ceramah, pengajian, dan konten keagamaan. Melalui media ini, nilai-nilai sufistik pesantren dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas, bahkan di luar daerah geografis pesantren itu sendiri. Lanjut masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni dampak sosial transformasi tradisi sufistik. Dampak sosial transformasi tradisi sufistik diantaranya, yang pertama ada peningkatan moralitas, kedua peningkatan solidaritas, ketiga pengentas kemiskinan, keempat terciptanya masyarakat yang toleran. Lanjut masuk ke pembahasan yang terakhir, tantangan transformasi tradisi sufistik pesantren. Untuk tantangan transformasi tradisi sufistik, yang pertama ada modernisasi dan sekularitas. Modernisasi dan sekularisme memberikan cara pandang masyarakat yang berbeda. Tradisi sufistik menekankan pada aspek spiritual yang mana ini seringkali tertolak dengan kehidupan modern dan sekuler yang lebih menekankan sains, rasionalitas, dan materialisme, sehingga tradisi sufistik seringkali dianggap kuno dan kurang relevan. Yang kedua, kompetisi dengan gerakan Islamisme dan Puritanisme. Tradisi sufistik seringkali dianggap menyimpang, bid'ah, dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketiga, globalisasi. Dengan tanpa adanya batasan dalam berinteraksi ini juga memberikan ruang-ruang budaya baru masuk dengan mudah dan mempengaruhi masyarakat. Budaya-budaya yang kurang baik seperti konsumerisme ini akan menjadi kendala dalam tradisi sufistik yang lebih menekankan kesederhanaan. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu fragmentasi tradisi tasawuf. Dalam dunia tasawuf dan tarekat, banyak sekali aliran di mana aliran-aliran ini sering kali memiliki pendapat dan pendekatan yang berbeda, yang dapat memicu konflik antar aliran ataupun dalam aliran itu sendiri. Itu saja penjelasan dari saya. Sekaligus saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa tradisi sufistik pesantren memiliki nilai-nilai yang relevan dan bahkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Dengan metode transformasi yang tepat, nilai-nilai ini bisa menjadi inspirasi dan pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari, membantu kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan berempati terhadap sesama. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan wawasan baru serta motivasi untuk bersama-sama menjaga dan menerapkan nilai-nilai sufistik ini dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.